Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Shalatul Ushul. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan al-aslu ats-tsani tentang ma'rifah ad-din Islam, mengenal tentang agama Islam. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan ya al-aslu ats-tsalits, yang ketiga, yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan pada pembahasan kitab ini, bahwa tiga hal ini merupakan perkara yang penting untuk diketahui. Karena apa? Karena tiga perkara inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam barzakh, di mana malaikat akan bertanya kepada kita tentang tiga hal: man rabbuka, siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, dan siapa nabimu. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Dan jika seandainya jawaban seorang hamba benar, maka Allah SWT akan berikan untuknya kenikmatan. Allah SWT akan berikan untuknya kemudahan. Akan dibukakan untuknya pintu surga, akan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, dan akan ditemani oleh amalnya yang saleh, dan akan dikatakan kepadanya setelah dibukakan pintu surga dan dia bisa mencium dan merasakan hawa surga, akan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak setelah ditegakkan hari kiamat. Maka dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Ini yang ia minta, karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa masuk ke tempat yang telah ditampakkan di hadapannya kecuali setelah tegak hari kiamat. Ini kalau ia bisa menjawab dengan benar. Adapun jika seandainya ia menjawab dengan salah tiga pertanyaan tersebut, maka tentunya ia akan disiksa, akan dipukul dengan pukulan yang terbuat dari besi yang dibawa oleh malaikat, dan dia akan menjerit sehingga jeritannya akan didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitar kuburnya kecuali jin dan manusia. Dan akan disempitkan kuburnya sehingga tulang belulangnya remuk. Akan dibukakan untuknya pintu neraka, dan dia akan ditemani oleh amal yang buruk, amal kejahatan yang dilakukan. Dan dia akan berkata setelah dibukakan pintu neraka dan bisa merasakan bau dan hawa panasnya neraka, dia mengatakan, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat, karena ia tahu ia tidak akan masuk ke tempat yang diancamkan kepadanya kecuali setelah tegak hari kiamat. Maka penting sekali seorang muslim dan seorang muslimah belajar tentang tiga hal ini, tentang Rabb,
Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita akan mulai mencoba menjelaskan al-aslul tsalits. Ya, landasan yang ketiga, yakni mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-aslul tsalits, ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada 5 hal yang harus kita bahas tatkala kita membahas tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ma'rifatuhu nasaban, mengenal silsilah keturunan nasab siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti sedikit mengenal tentang garis keturunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berkata, wa huwa Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Afdhalus salatu wassalam. Jadi yang pertama yang harus kita kenali dari diri Nabi kita yang mulia sallallahu, kita mesti mengenal apanya? Nasab, garis keturunan siapa? Rasul sallallahu. Jadi kita harus mengetahui garis keturunan Nabi kita. Siapa namanya, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya. Ini mesti kita ketahui, ya, nasab, garis keturunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau di sini berkata Muhammad ibnu Abdullah. Berarti bapaknya bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib, kakeknya bernama Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ayah dari kakeknya bernama siapa? Hashim. Dan Hashim ini dari bangsa Quraisy, dan Quraisy dari bangsa Arab, dan orang Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam, ya, bahwa nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Yang demikian karena dia memuji Rabb-nya sebelum dipuji oleh manusia. Nabi kita adalah seorang hamba yang senantiasa memuji Allah sebelum ia dipuji oleh manusia. Ya, kalau pujian manusia kepada beliau luar biasa. Begitu juga nanti di akhirat beliau juga akan memuji Allah. Akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan memuji beliau akan memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau sujud di bawah apa? Arsy. Kemudian beliau memberikan apa? Syafaat kepada siapa? Manusia. Dan dengan itu beliau akan dipuji oleh manusia. Alaihi salatu wassalam. Kemudian di tangan beliau panji pujian nanti di hari akhirat, dan beliau akan diletakkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Dan syariatnya, syariat Islam memerintahkan kita untuk selalu memuji Allah SWT dalam semua keadaan. Ya, memuji Allah dalam semua keadaan. Jadi ini latar belakang kenapa beliau diberi nama apa? Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Dia memuji Allah SWT sebelum manusia memujinya. Karena dia ikhwani kaum muslimin, ikhwani kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nama Muhammad ini adalah nama yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak perhatikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan celaan orang-orang Quraisy
dari diriku. Bagaimana Allah SWT palingkan celaan yang diucapkan dan dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Mereka mencela mudzammam karena mereka selalu memanggil Nabi dengan panggilan apa? Mudzammam. Mudzammam artinya apa? Artinya orang yang tercela. Mudzammam. Ya, mereka mencela mudzammam, sedangkan aku adalah Muhammad. Jadi mau tak mau, mereka tetap memanggilku dengan nama siapa? Muhammad. Walaupun mereka mencela, walaupun mereka menghina, tapi tetap mereka memujiku dengan memanggilku dengan nama siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ayah beliau bernama Abdullah. Ayah beliau bernama Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Abdullah ini, karena kita dalam pembahasan ini mesti mengetahui garis keturunan bahwa beliau itu dari keturunan orang besar, dari keturunan orang mulia. Ya, jadi beliau anak dari Abdullah, dan Abdullah ini meninggal di umur 25 tahun. Masih muda ya, umur 25 tahun beliau meninggal. Ya, meninggal di umur 25 tahun tatkala Nabi masih di dalam kandungan ibunya. Ya, dalam kandungan ibunya. Dan ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, dari anak-anak Abdul Muttalib, maka Abdullah ini ayah Nabi ini yang paling disayang olehnya. Paling disayang oleh siapa? Abdul Muttalib. Sehingga dalam cerita tatkala Abdul Muttalib berniat untuk menyembelih, mengorbankan salah satu di antara anaknya di hadapan berhala, sebelum diundi 10 anak laki-lakinya, siapa yang jatuh nanti undiannya, maka dia akan dikorbankan di hadapan berhala. Sebelum dilakukan, maka dia mengatakan, jika seandainya nanti diundi tidak jatuh kepada Abdullah, maka aku akan tenang. Karena memang Abdullah ini anak yang paling beliau sayang. Ini Abdullah, gagah orangnya, tampan. Ini Abdullah, cerdas. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Namun kata Allah, jatuh undian kepada siapa? Kepada Abdullah. Sehingga dia hampir saja disembelih, hampir saja dikorbankan oleh ayahnya Abdul Muttalib di hadapan Ka'bah, kalau tidak dilarang oleh orang Quraisy. Ya, kalau tidak dilarang oleh orang Quraisy dan abangnya Abdullah. Ya, sampai orang Quraisy mengatakan, ya Abdul Muttalib, kau adalah panutan, kau adalah pimpinan Quraisy. Jika seandainya engkau mengorbankan salah satu di antara anakmu di sisi Ka'bah, maka itu akan menjadi sebagai sunnah. Sunnah itu artinya aturan ya, diikuti oleh orang-orang setelahmu nanti. Engkau itu pimpinan, kalau engkau sembelih, engkau kurbankan, maka nanti orang-orang kafir Quraisy juga akan melakukan sebagaimana yang kau lakukan. Nah, jadi ini Abdullah adalah anak yang paling disayang oleh siapa? Abdul Muttalib. Kemudian ibu Nabi SAW, Aminah bintu Wahb, itu juga merupakan wanita yang mulia. Ya, wanita yang mulia, terkenal kemuliaannya. Jadi beliau itu dilahirkan dari ayah dan ibu yang kedua-duanya memiliki kedudukan dan kemuliaan di bangsa Arab, khususnya di Mekah. Kemudian kakek Nabi bernama siapa? Abdul Muttalib. Ya, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini juga orang yang sangat mulia. Ya, Abdul Muttalib merupakan orang yang sangat mulia, yang dia telah mendapatkan kedudukan kemuliaan di kaumnya melebihi akan kedudukan ayah-ayahnya sebelumnya. Ini Abdul Muttalib, kakeknya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Muttalib anaknya siapa? Hashim. Ini nasabnya minimal sampai kilab dihafal ya. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab.
sampai kilat minimal dia apa? Ya, minggu depan ditanya. Yang nggak hafal suruh berdiri atau didenda kalau nggak mau berdiri. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya, sepakat. Dia apa lagi? Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Kenapa saya katakan dia hafal? Karena ini garis keturunan panutan kita, orang yang paling kita cintai di dunia saja. Dalam kehidupan nyata sekarang, kalau ada orang kita cintai, semuanya kita ingin tahu tentangnya kan? Semuanya kita ingin tahu tentangnya, ayahnya, kakeknya, keluarganya, bahkan peliharaannya juga kita ingin tahu. Bagaimana dengan orang yang paling kita cintai? Ya apa? Nasab Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab, minimal ya. Dan kalau bisa sampai Adnan, karena ini merupakan nasab yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama sejarah. Ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sampai Adnan tidak diperselisihkan. Kesepakatan para ulama ini adalah garis keturunan Nabi yang benar. Ya, garis keturunan Nabi yang benar sampai Adnan. Adapun Adnan ke Ismail bin Ibrahim itu tidak bisa dipastikan. Ya, karena ada kadang-kadang orang membuat nasab itu salah-salah dinisbatkan pada rukun itu. Tapi kalau sampai Adnan ini pasti positif, ini merupakan garis keturunan siapa? Nabi. Dan semua ulama ahli sejarah sepakat bahwa Adnan ini kan diruntut sampai ke atas, itu sampai ke nasab siapa? Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini nasab keturunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang-orangnya, semua orang-orang dari kakek-kakek Nabi ini adalah orang-orang besar. Ya, orang-orang mulia. Ya, jadi garis keturunan Nabi itu dari orang mulia, bahkan yang termulia dari semua kabilah yang ada. Di mana tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Raja Romawi, "Kaifa nasabahu fikum? Kaifa nasabuhu fikum?" Muhammad itu nasabnya di sisi kalian itu bagaimana? Jadi di masyarakat kalian itu dia memiliki keturunan yang bagaimana? Apakah dari orang yang mulia atau orang biasa atau orang rendahan malah? Maka Abu Sufyan berkata, "Huwa fina dzu nasabin." Abu Sufyan berkata, "Huwa fina dzu nasabin." Dia Muhammad di bangsa kami memiliki keturunan yang sangat mulia. Karena kalau kita lihat ke atas, Abdul Muttalib bagaimana, Hashim bagaimana, Abdul Manaf bagaimana, sampai Qusay sampai Kilab, semuanya itu adalah orang-orang besar di bangsa Arab. Ya, jadi keturunan beliau adalah keturunan yang sangat mulia. Baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, baik dari jalur kakek maupun dari jalur nenek. Semuanya adalah orang-orang luar biasa. Sampai kita perhatikan dalam sebagian sejarah, Hashim tatkala menikah dengan seorang wanita di kota Madinah, di dalam perjalanan safarnya menikah dengan seorang wanita yang namanya Salma. Salma ini adalah wanita yang paling mulia, sehingga dia adalah satu-satunya wanita di kaumnya yang berhak mentalak suami. Nah, lain ini kan, wanita mentalak suami. Khusus untuk Salma ini, dia boleh menceraikan suami kalau tidak suka. Nah, kalau di wanita lain nggak bisa, ya, karena biasanya wanita ini kalau diberikan kepadanya hak cerai, tiap hari dia cerai suaminya. Betul nggak? Betul nggak? Nggak jawab yang di belakang. Nggak berarti. Kenapa? Karena wanita itu biasanya kalau melakukan satu tindakan itu dengan perasaan. Beda laki-laki. Makanya kalau laki-laki banyak perasaan juga, ya payah juga memang. Makanya hak cerai di tangan laki-laki, kecuali Sa'man dalam sejarah.
dia boleh mencerai laki-laki karena kecerdasan akalnya, karena mulianya dia, jadi dia berhak untuk mencerai siapapun yang tidak cocok. Dia nikah dengan seorang laki-laki tidak cocok, dia boleh cerai. Dia ceraikan, kamu saya cerai, boleh. Dan itu dianggap oleh bangsa Arab, dibenarkan oleh bangsa Arab. Jadi ini orang-orang mulia, bukan orang sembarangan. Sehingga lahirlah siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang pilihan ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinanah dari semua anak Nabi Ismail. Kemudian dari Bani Kinanah Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Quraisy. Kemudian dari bangsa Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih aku. Jadi coba dipilih, kemudian dipilih, akhirnya muncullah siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala ja'alani fi khairihim. Allah jadikan aku termasuk di kelompok manusia yang paling baik, yang paling mulia. Summa ja'alakum firqatain. Kemudian dari manusia yang mulia ini Allah bagi menjadi dua kelompok, dan aku diletakkan pada kelompok yang paling mulia. Kemudian kelompok yang paling mulia ini dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Maka aku dijadikan sebagai manusia yang dilahirkan dari kabilah yang paling baik. Kemudian kabilah yang paling baik ini ada beberapa rumahnya. Bani Hashim punya beberapa rumah. Si fulan Bani Hashim, dan aku dijadikan oleh Allah dari rumah yang paling baik. Fa ana khairukum baitan. Aku adalah manusia yang paling baik latar belakang keluarganya dari kalian semua, dan aku adalah manusia yang paling baik di kalangan kalian semua, kata Rasulullah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan dari keturunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam semuanya dari atas sampai ke bawah, tidak ada ayah beliau, kakek beliau, dan ke atas sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang terlahir dari hubungan zina. Tidak ada. Semuanya lahir dari hubungan nikah. Jadi tidak ada dari garis keturunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu, baik kakeknya, bapaknya, dan ke atas semuanya yang terlahir dari hubungan yang tidak halal. Semuanya lahir dari hubungan yang halal, yaitu pernikahan. Itu yang disabdakan oleh Nabi, "Kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyyah syai'un." Nabi mengatakan, aku dilahirkan dari hubungan pernikahan yang sah, ya, dan aku tidak dilahirkan dari hubungan zina. Dari semenjak Adam sampai aku dilahirkan oleh ayah dan ibuku, maka dari garis keturunanku sampai Adam tidak ada yang terkotori dengan hubungan apa? Zina. Masya Allah, ini Nabi kita yang mulia sallallahu. Maka dari garis keturunan beliau adalah orang yang bersih, orang yang paling mulia alaihi assalatu wassalam. Demikian ikhwani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi nasab. Jadi kita semua tahu bahwa nasab Nabi adalah nasab yang paling mulia, garis keturunan yang paling mulia alaihi assalatu wassalam. Kemudian keluarga Nabi dikenal dengan apa? Bani Hashim. Maka beliau disebut dengan Al-Hashimi, nisbat kepada ayah dari kakek beliau siapa? Abdul Muttalib, Hashim bin Abdi Manaf. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hashim ini sebenarnya namanya Amr, namanya siapa? Amr. Sama seperti Abdul Muttalib namanya Syaibah sebenarnya. Jadi kalau kita runtut namanya yang benar, ya, Muhammad bin Abdullah ibnu Syaibah ibnu Amr, ibnu Syaibah ibnu Amr. Ya, Hashim ini namanya Amr. Hashim itu gelar sebenarnya, gelar. Kenapa diberi gelar Hashim? Abdul Manaf mewariskan kepada anaknya beberapa kekuasaan di kota Mekah. Di antara warisan yang diwariskan adalah as-siqayah, memberi minum jamaah haji, dengan arifah, memberi makan. Jadi tugasnya adalah memberi minum jamaah haji dan memberi makan.
Jadi tatkala Hashim memegang kekuasaan ini, memberi makan dan memberi minum jemaah haji, beliau memberi suatu menu baru untuk jemaah haji, membuat menu baru untuk jemaah haji, untuk para zuwar, orang yang berkunjung ke kota Makkah. Beliau buat menu baru. Menunya apa? Menunya adalah roti direndam dengan menggunakan kuah daging. Jadi roti makannya pakai kuah daging, dihancurkan, ya seperti bubur ya, seperti bubur, dimasukkan dalam kuah daging kemudian dimakan dan lezat. Ya, karena roti gandum itu kalau dimakan pakai daging itu enaknya luar biasa. Ini bukan kebab, beda dia. Dengan kebab ya, jadi lapar bapak. Jadi dimakan pakai biasanya mereka paling suka itu daging kambing ya, kari kambing, masya Allah. Kari kambing. Ya, ini yang dilakukan oleh Hashim, sehingga beliau diberi gelar apa? Hashim. Padahal namanya apa? Namanya Amr. Ini ayah daripada Nabi SAW yang dengannya dinisbatkan keluarga Nabi Al-Hashim. Jadi beliau dari Bani Hashim. Beliau dari Bani Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Jadi keluarga beliau disebut dengan keluarga Bani Hashim. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan apa? Nasab keturunan siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama harus kita ketahui, harus kita kenali beliau dari sisi nasab beliau alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yang kedua adalah ma'rifatu sinnihi wa makan wiladatihi wa muhajirihi, ya, mengetahui berapa umur beliau alaihi salatu wassalam, di mana beliau lahir, di mana tempat hijrah beliau. Ya, ini harus kita ketahui dari Nabi. Jadi beliau mengatakan yang pertama tadi kita sudah mengenal garis keturunan siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab, ibn Qusay ibn Kilab. Dan kita sudah tahu bahwa keluarga Nabi disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim ini dari orang Arab, dari suku Quraisy, dan Quraisy adalah bangsa Arab, dan orang Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Yang kedua yang mesti kita ketahui adalah umur beliau. Berapa umur Nabi? 63 sana, 63 tahun. Jadi beliau meninggal di umur 63 tahun. 63 tahun. Ya. Minha arba'una qabla an-nubuwah, 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, karena beliau diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Wa 23 nabiyyan wa rasulah, berarti sisa 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi 40 tahun beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul di Makkah. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau hidup sebagai nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahunnya beliau habiskan di mana? Di Makkah. 10 tahunnya beliau habiskan di Madinah. Alaihi salatu wassalam. Jadi ini kita harus mengenal umur beliau. Ma'rifatus sinnihi. Jadi umurnya berapa? 63 tahun. Ini umur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa baladuhu Makkah. Kita juga harus tahu negerinya adalah apa? Makkah. Ya, negeri kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah, tepatnya di perkampungan apa? Di perkampungan Bani Hashim.
pada siang hari di hari apa? Di hari Senin. Ats-tsani asyar min Rabiul Awal. Yang paling masyhur, walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama, beliau dilahirkan pada siang hari di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah. Karena 50 hari sebelumnya, sebelum kelahiran Nabi, terjadi kisah yang sangat besar, yakni apa? Adanya penyerangan yang dilakukan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, yang di depannya atau di depan pasukan itu ada pasukan khusus penunggang gajah yang jumlahnya berapa? 18 ekor gajah besar, sehingga pasukan ini disebut dengan pasukan gajah. 50 hari sebelum dilahirkan Nabi SAW kejadian itu terjadi. Ya, sehingga Allah SWT ceritakan dan abadikan ceritanya dalam surat apa? Al-Fil. Ya, surat Al-Fil, di mana Allah binasakan mereka semua di daerah Muzdalifah, tepatnya di lembah yang disebut dengan lembah Muhassir. Allah binasakan mereka semua dengan dikirimnya tentara Allah, yakni ababil, burung ababil yang membawa 2 batu dari neraka, satu di kakinya atau 3 ya, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Ya, mereka lemparkan, burung ini lemparkan di pasukan besar ini, ya, yang tidak ada bangsa Arab yang bisa menahan gerak laju mereka. Ya, siapapun yang menghadap habis dibantai oleh mereka, ditawan, dibunuh. Tidak ada yang bisa menghadap sampai mereka berada di dekat pinggiran kota Mekah, di daerah Muzdalifah. Muhasirahnya beberapa kilometer saja sudah sampai di mana? Di gerbang masuk ke tanah haram. Namun Allah SWT berkehendak lain, karena tempat ini adalah tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, dan tanda akan munculnya seorang nabi. Maka Allah SWT kirim pasukan, yaitu burung ababil, membawa batu-batu tersebut dan melempari mereka dengan batu, sehingga kata Allah mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Batu panas ya, mematikan, yang dihujani mereka dengannya. Jadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam kejadian besar ini. Ya, kejadian besar ini. Dan ini mengisyaratkan bahwa akan muncul di sana seorang nabi, karena dilihat dari sisi agama, maka agama yang dianut oleh pasukan gajah itu lebih dekat dan lebih benar sebenarnya dari agama yang dianut oleh bangsa Arab yang hidup di sekitar kota Mekah. Karena bangsa Arab kala itu sedang menyembah apa? Berhala. Sedangkan pasukan Abraha mereka beragama Nasara. Maka tatkala Allah binasakan agama yang dekat hubungannya dengan kitab suci, Allah selamatkan tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang di situ mayoritas adalah orang-orang menyembah berhala. Ini mengisyaratkan kepada seluruh manusia di saat itu bahwa kalau muncul nanti seorang nabi di situ, ini merupakan perkara yang tidak mustahil dan tidak aneh. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang sudah dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dilahirkan pada tahun gajah, 12 Rabiul Awal, pada hari Senin, tahun gajah, di perkampungan Bani Hashim di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, di kota Makkah Al-Mukarramah. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tepat hari Senin. Hari Senin itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Hari Seninnya tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan tanggalnya. 12 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal atau tanggal yang lain. Yang penting Rabiul Awal ya. Ada perbedaan, tapi kalau hari Seninnya tidak ada perbedaan, karena Nabi SAW mengatakan fihi wulidtu wa fihi unzil alaihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari pertama kali aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelahiran beliau alaihi salatu wassalam, ya. Kelahiran beliau alaihi assalatu wassalam. Dan tentunya dalam sejarah banyak sekali tanda-tanda yang menakjubkan dalam kelahiran siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan kelahiran dari manusia yang paling mulia yang ada di atas muka bumi.
manusia yang wajib untuk kita imani. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seorang manusia yang Nabi mengatakan, yang beliau SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai aku melebihi akan cintanya dari anaknya, ayahnya, dan semua manusia yang ada. Ini Nabi, ini manusia yang paling mulia, yang dilahirkan pada tanggal itu dan di hari itu di kota Makkah. Maka mesti kita mengenalnya dengan baik, ya, mengenal tanggal lahir beliau, mengenal nasab beliau, dan mengetahui berapa umur beliau alaihi salatu wassalam tatkala beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Kemudian setelahnya, ya setelah kita mengenal, ya, setelah kita mengenal tempat lahir beliau alaihi salatu wassalam di kota Mekah dan tanggal lahir beliau alaihi salatu wassalam, maka yang selanjutnya kata beliau, kita mesti mengetahui beliau mengatakan sebelum masuk poin yang ketiga, wa baqiya fiha 53 sana summa hajara ila Madinah fa baqiya fiha 10 sinin. Jadi beliau menghabiskan umur tadi sudah kita katakan 40 tahun sebelum menjadi nabi, kemudian 13 tahun di kota Makkah menjadi nabi, 10 tahun di kota Madinah. Kemudian beliau meninggal di mana? Di kota Madinah. Meninggalnya di kota Madinah fi Rabiul Awal, juga pada Rabiul Awal tahun 11 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, setelah mengetahui nasab keturunan dan mengetahui umur beliau alaihi salatu wasallam, ma'rifatu hayatihin nabawiyyah. Poin yang ketiga untuk mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurun waktu berapa? 23 tahun. Jadi kita harus belajar sejarah. Kita harus belajar sejarah. Kita mesti belajar sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal. Ya, bagaimana kehidupan beliau sebelum menjadi nabi, bagaimana kehidupan beliau setelah beliau di saat beliau masih kecil, kemudian di saat beliau sudah dewasa, di saat beliau sudah menikah, di saat beliau diangkat menjadi nabi, bagaimana dakwah beliau di kota Makkah, bagaimana cerita hijrah beliau, bagaimana perjuangan beliau di kota Madinah sampai meninggalnya beliau di kota Madinah. Ini cara mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal beliau alaihi salatu wassalam, tentunya kita tidak akan bisa mencintai beliau dengan sebaik-baiknya. Benar pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Masya Allah, kalau kita baca sejarah beliau alaihi salatu wassalam menakjubkan. Tak bosan-bosan kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosan kita. Bahkan walaupun sejarah itu sudah kita baca, sudah kita ingat itu sejarahnya, sudah sering kita baca, tapi tak ada kita membacanya lagi, itu masya Allah. Ya, masya Allah. Maka kadang-kala kalau kita melihat satu buku, ada yang 1 jilid, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid tentang sejarah Nabi, maka semakin tebal dia, bukan semakin muak kita membacanya, semakin terkesan kita, semakin terperinci cerita tentang beliau, semakin terkesan kita dengan sejarah beliau. Makanya keharusan bagi seorang muslim belajar apa? Sejarah Nabi kita yang mulia sallallahu. Bagaimana kehidupan beliau? Ya, bagaimana kehidupan beliau sampai beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Maka poin yang ketiga adalah ma'rifatu hayatihin nabawiyyah, mengenal dan mempelajari kehidupan Nabi selama kurun waktu berapa? 23 tahun semenjak beliau diutus oleh Allah SWT. Dan alangkah baiknya kita mengetahui juga 40 tahun sebelum itu, dari semenjak beliau dalam kandungan ibunya terus sampai dilahirkan, sampai beliau dewasa, itu semua cerita yang sangat menakjubkan alaihi salatu wassalam. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini tiga poin, ya. Mengenal Nabi kita yang mulia SAW dengan mengenal
5 hal, 5 perkara, dan sudah kita bacakan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama apa tadi? Mengenal nasab keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua mengenal umur, tempat beliau dilahirkan, tempat hijrah beliau, kapan beliau meninggal, tutup umur, ya usia beliau berapa tatkala meninggal. Kemudian yang ketiga mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia alaihi assalatu wassalam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang keempat dan kelima pada pertemuan yang akan datang, mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin masih ada waktu ya? Ustaz, jadi meninggal Senin juga Ustaz? Iya, meninggalnya juga pada hari Senin. Menurut ulama sejarah, beliau juga meninggalnya pada hari Senin. Ya, pada tahun berapa? 11 Hijrah. dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin masih ada waktu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bebas, silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan. Perang, di saat perang Badar, kurang lebih umur beliau sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun. 50-an tahun di saat perang-perang terjadi. Ya, jadi menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang memiliki fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat. Sehat. Karena kita di umur 50 tahun biasa sudah udur ya. Nah, baik, jadi pertanyaan tentunya mesti dijawab dengan terperinci ya, terkait dengan apakah orang tua Nabi di neraka atau di surga. Ini tentunya jawaban yang perlu perincian ya. Karena kadang-kadang disalahpahami ya. Sebagian mungkin tatkala dijawab mereka mengatakan kenapa seperti itu, padahal salah kaidah dan Nabi SAW bersabda seperti itu. Jadi ini perlu perincian. Makanya Allah Ta'ala butuh yang belajar sejarah dan kitab-kitab sejarah banyak, kitab-kitab sejarah banyak, dan juga hadis yang menerangkan tentang hal ini banyak. Ya Allah Ta'ala. Ya tidak bisa kita jawab di waktu yang sempit seperti ini. Allah Ta'ala. Nah. Berapa menit lagi? 3. Ada pertanyaan? Habis. Jadi minggu depan menghafal nasab Nabi ya. Minggu depan menghafal keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kita acak besok ya lanjutnya. Yang tak bisa tapi jangan pula nggak datang. Wah, besok tanya nggak datang saya. Nah, besok kosong pula mesin ini kan. Baik, jadi nggak payah menghafalnya ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab Kilab. Atau nggak usah pakai ibnu lah. Kalau mudah, Muhammad anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, anaknya Abdi Manaf, anaknya Qusay, anaknya Kilab. Kalau pakai ibn payah, bukan orang Arab, ya sudah anak dari Abdullah, anak dari Hashim, anak dari Abdul Muttalib, anak dari Hashim, anak dari Abdi Manaf, anak dari Qusay, anak dari Kilab. Sampai Kilab. Boleh sana? Hah? Bilang anak juga ya? Anak boleh. Boleh. Oh, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Ya, kalau semua bisa jawab, semuanya dikasih hadiah. Tapi hadiahnya jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan balasan kebaikan. Itu hadiahnya. Itu hadiah paling mahal, paling berharga. Dikatakan oleh Umar, kalau kalian tahu apa arti sebenarnya terkandung pada jazakallahu khairan, niscaya kamu akan memperbanyak ucapan itu kepada teman. Dan kalau temanmu tidak mengucapkan itu, kau akan tuntut dia mengucapkannya. Itu jazakallahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Cuma kebaikan. Makanya kalau ada teman enggak mengatakan jazakallahu khairan, paksa dia. Itu
ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.